Halo semuanya, kami dari kelompok 7. Kita ada di mana nih sekarang? Masjid Agung Sunan Ampel. Ikuti keseruan kita ya. Bye. Di tengah pesatnya arus modernisasi, Masjid Agung Sunan Ampel bukan hanya berdiri sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi umat. Kawasan religi ini memperlihatkan bagaimana spiritualitas dan perekonomian dapat berjalan beriringan dalam satu harmoni. Melalui kegiatan field study pendidikan agama Islam, kami mengamati secara langsung dinamika ekonomi masyarakat di sekitar masjid, mulai dari pedagang UMKM, juru kunci, hingga para pengunjung. Kami menemukan bahwa modernisasi membawa peluang besar, namun juga menghadirkan sejumlah tantangan baru. Halo semuanya, jadi kita akan mewawancarai beberapa teman kita yang udah jauh-jauh nih dari UNER ke Masjid Sunan Ampel. Nah, tujuan mereka tuh di sini juga buat file study. Nah, ini nih teman-teman kita dari PDB berapa, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Angger Rama Ramadan dari PDB 97. Oke. Aku Faria Zainul Rahma, aku dari PDB 97. Aku Henin Rosudian dari PDB 97. Nah, dari teman-teman kita tuh dari PDB 97 guys. Jadi aku izin untuk memberikan kalian pertanyaan ya. Mungkin karena kalian 3 orang, aku akan ngasih kalian 3 pertanyaan. Untuk yang nomor 1, apa aja sih yang menarik bagi kalian ketika berbelanja di kawasan Masjid Agung Sunan Ampel? Terus kamu kayak gimana? Kalau menurutku yang menarik itu produk-produknya ya, karena di sini kan kita bisa melihat produk-produk yang bahkan dari Arab yang bahkan kita nggak pernah tahu sebelumnya. Terus yang menurut aku yang paling menarik itu kayak jajanan-jajanannya sih, kayak dodol tadi, terus ada kurma-kurma juga. Buat aku yang jarang nemuin di dekat rumah itu. Oh, jadi gitu guys, alasan dari mereka mengapa memilih file study di sini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, aku mungkin bisa tanya ke kamu ya. Jadi untuk pertanyaan kedua, apakah Anda merasa bahwa pedagang di kawasan ini itu menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam transaksi? Menurut kamu kayak gimana? Oke, menurut aku karena ini di kawasan religi kan. Nah, kan pastinya orang-orang mengerti tentang agama dan cara berdagangnya orang Islam. Mungkin juga di sini juga diajarkan sunah-sunahnya berdagang di Islam. Pasti juga mereka menerapkan prinsip-prinsip berdagang dalam Islam. Begitu. Oke, jadi tentu saja ya guys ya, kalau di kawasan ini tuh prinsip-prinsip transaksi dalam Islam itu sangat kental sekali. Apalagi di sini adalah kawasan religi yang dimana prinsip Islam itu sangat dijunjung tinggi. Oke, ini pertanyaan terakhir nih buat kalian ya. Mungkin aku bisa tanya ke kamu. Menurut kamu tuh bagaimana sih cara terbaik agar kegiatan ekonomi di kawasan ini tuh bisa berlandaskan nilai-nilai secara Islam kayak gitu? Kalau menurut aku sih dengan nilai-nilai Islam itu tadi ya, caranya dengan cara berdagang Islam itu ya gimana, kan pasti tahu ya orang-orang di sini. Syariat ya? Iya, sesuai syariat juga. Terus juga mungkin biar nilainya berkembang juga, misal yang cewek pakai hijab atau apa itu kan bisa mengembangkan kalau itu tuh apa ya, image-nya itu kayak oh iya itu nilai Islam gitu yang ada di sini. Oke, ya, berarti aku menangkap dari poin dari ketiga teman kami yang kami wawancari saat ini. Aku ucapin terima kasih banyak ya buat kalian. Semoga nanti kalian file study-nya juga lancar. Bisa pokoknya tugasnya juga lancar semua lah di sini. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Sebagian besar pedagang kini mulai menggunakan pembayaran digital seperti QRIS. Namun, literasi digital yang belum merata menyebabkan sebagian lainnya masih mengandalkan transaksi tunai. Di sisi lain, kemacetan, keterbatasan fasilitas umum, serta pergeseran orientasi dan spiritualitas menuju komersial menjadi tantangan nyata bagi kawasan ini. Meski demikian, nilai-nilai Islam tetap terjaga dengan kuat. Para pedagang berusaha mempertahankan prinsip kejujuran, keadilan, dan keberkahan dalam berdagang. Para pengunjung menilai bahwa interaksi yang terjadi di kawasan ini mencerminkan akhlak mulia dan citra Islam yang ramah dan beretika.
Melalui wawancara, juru kunci Masjid Sunan Ampel menegaskan bahwa masjid memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan ekonomi, kerjasama dengan koperasi umat, hingga pendampingan pedagang kecil menjadi ikhtiar nyata dalam menguatkan ekonomi berbasis nilai syariah. Perkenalkan Kak, saya Nabila dari Universitas Erlangga. Boleh diperkenalkan Kakak siapa? Saya Nur Salma, panggil Salma. Baik Kak, saya di sini mau mewawancarai terkait dagangan Kakak ya Kak di wisata Sunan Ampel. Yang pertama, seberapa besar pengaruh keberadaan Masjid Agung Sunan Ampel terhadap usaha Kakak? Besar sekali. Yang membantu penghasilan sehari-hari. Apakah Anda menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berdagang seperti kejujuran, keadilan, dan tidak menipu? Penerapan itu Bagaimana dampak perkembangan teknologi seperti adanya QRIS ini terhadap dagangan Kakak? memudahkan customer ya. Kadang ada yang nggak bawa cash, itu memudahkan. Kemudian apakah ada bentuk kerjasama antara Kakak dengan pihak wisata Sunan Ampel? Enggak. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan usaha di tengah modernisasi dan persaingan ekonomi saat ini? Tantangannya berdagang di daerah sini tuh kayak gimana? Persaingan. Iya. Ya persaingan antar pedagang aja. Contohnya gitu. Kayak ikut-ikut Sama produknya. terus dijual lebih murah lah. Sekian, terima kasih ya Kak. Field study ini memberikan satu kesimpulan penting, yaitu modernisasi bukanlah ancaman bagi nilai-nilai Islam, melainkan peluang untuk memperkuat nilai-nilai tersebut. Kedepannya, pengembangan program seperti Ampel Digital Market, Green Mosque Movement, dan Islamic Experience Center diharapkan dapat memperkuat kawasan ini sebagai pusat pemberdayaan ekonomi sekaligus wujud modernisasi Islam yang berkeadaban. Halo teman-teman, jadi kita udah selesai melakukan field study. Yeah, see you.